Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Selamat datang di channel Sintrip Story. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini ya. Di channel ini aku akan berbagi tentang pengalaman liburanku guys. By the way, ini adalah video liburan pertamaku guys. Jadi mohon dimaklumi kalau masih banyak kurangnya ya. Kali ini aku ingin cerita tentang pengalamanku jalan-jalan di Malang. Di video pertama ini aku mau sharing gimana rasanya naik kereta dari Jakarta menuju Malang. Kereta yang aku naiki kali ini adalah kereta Majapahit. Kata orang-orang sih ini kereta ekonomi terbaik dan ternyaman guys. Nanti kita akan bahas apa aja yang ada di kereta ini guys. Mulai dari makanan yang ada di restorannya, fasilitasnya, dan kenyamanan waktu kita naik kereta ini. Tapi sebelum masuk pembahasannya, untuk teman-teman yang baru hadir jangan lupa dibantu subscribe ya, biar channel ini bisa terus berkembang dan aku bisa berbagi lebih banyak pengalaman liburan seru lainnya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya. Nah, sekarang kita sudah sampai di stasiun Pasar Senen ya. Sejujurnya aku baru naik kereta keluar kota itu 2 kali guys. Jadi aku kurang tahu ini suasananya ramai atau biasa aja ya. Sesampainya di stasiun kita langsung mencari tempat untuk mencetak tiket guys, biar nanti nggak buru-buru waktu keretanya udah dateng. Setelah kita mencetak tiket, sekarang waktunya kita mencari makan untuk mengisi tenaga guys. Dan juga mencari makanan untuk dibawa ke kereta. Karena katanya makanan di kereta cukup mahal ya. Jadi nanti kita beli makanan di keretanya 1 atau 2 kali aja untuk kita review rasa dan kenyamanan restorannya. By the way, tempat makan di stasiun Senen ini banyak banget guys. Gak bisa aku sebutin satu-satu, tapi kalian bisa lihat yang ada di video ya. Dari semua makanan yang ada, bekal yang kita siapkan untuk di kereta nanti ada roti, ada minuman, dan kita juga beli ayam broster dan nasi goreng di Solaria. Karena kereta kita datangnya masih cukup lama, kita makan sore dulu di Solaria guys. Dan ini harga total kita beli makanan dan bekal kita nanti untuk di kereta guys. Setelah perut sudah terisi penuh, sekarang waktunya kita masuk ke dalam untuk menunggu kereta kita datang guys. Dan ini dia, kereta Majapahit Jakarta Malang kita sudah datang guys. Dari luar kita bisa lihat gerbong restorannya guys, dalamnya menarik ya. Dan akhirnya kita sampai di kereta kita setelah mengantri dan berberes koper guys. Hal pertama yang aku temukan di sini yaitu waste bag atau kantong sampah ya. Ini berguna biar kalian gak buang sampah sembarangan di kereta guys. Dan juga di kereta ini rasanya bener-bener dingin banget guys. Di kereta ini juga terdapat TV ya guys. Cuma ini letaknya cukup jauh sih dari tempat dudukku. Selain di bagian depan, TV ini juga ada yang letaknya lebih dekat yaitu di bagian belakang guys. Tapi susah ya buat nonton ke arah belakang. Sebelum kita lanjut, mari kita mengucapkan Goodbye Jakarta dulu guys. Selain itu, duduk di sini rasanya cukup nyaman loh guys. Kaki kita bisa selonjoran cukup jauh ke depan ya. Kita juga sudah dapat sandaran tangan di bagian kiri dan kanan. Dan tidak seperti kereta ekonomi yang bangkunya cukup tegap, bangku di kereta ini malah lebih rebah ke belakang guys. Jadi masih nyaman untuk kita pakai buat tidur. Saat sampai di stasiun Bekasi, kita bertemu dengan Om dan Tanteku guys. Nah, selain bangkunya yang sangat nyaman, di kereta ini kalian juga bisa memutar bangku 180 derajat guys, untuk kalian yang mau duduk berhadapan. Lanjut, di bagian sebelah kiri kita juga udah disediakan colokan ya guys. Jadi kita nggak usah khawatir lagi kalau HP, laptop, atau tablet yang kita bawa itu baterainya lowbat guys. Kalau masih kurang, di bagian belakang bangku kita juga terdapat port USB yang bisa kita gunakan untuk charger HP kita guys. Dan di sini juga terdapat lubang untuk headset yang ada tombol volumenya. Sebenarnya aku cukup penasaran juga guys, tapi sayangnya aku nggak bawa headset. Sebelum kita lanjut, kita makan malam dulu guys.
Oh iya, ada satu lagi nih guys yang kelupaan. Di sebelah kiri kita juga terdapat gantungan yang bisa kita gunakan untuk gantung tas, kantong, atau apapun biar tempat duduk kita tidak penuh. Selanjutnya kita akan menelusuri kereta ini guys. Untuk toiletnya ini cukup bersih ya guys. Dan di sini kalian bisa melihat beberapa peraturan dalam menggunakan toilet. Semprotan air yang ada di toilet ini tidak terlalu kencang ya, tapi cukuplah buat kita pakai. Di sebelah kanan kloset juga sudah disediakan tisu ya guys. Dan di sebelah sini juga sudah disediakan wastafel untuk kita mencuci tangan. Di sebelah kiri juga terdapat pegangan besi, dan di bagian atasnya terdapat capstock atau gantungan yang bisa kalian pakai untuk menggantung celana atau yang lainnya ya. Nah, untuk flashnya dia powernya juga tidak terlalu kencang ya, tapi cukup buat kita gunakan. Lanjut ke bagian bawah sini juga sudah terdapat foot washer atau tempat untuk mencuci kaki guys. Dan di sebelah kanannya terdapat tempat sampah untuk kita membuang tisu. Jadi walaupun toilet ini tidak terlalu besar, tapi fasilitas yang disediakan sudah cukup lengkap ya guys. Selanjutnya kita akan mereview restoran yang ada di kereta ini guys. Suasana di sini terasa cukup nyaman dan mewah ya guys, karena banyak lampu dengan gaya ukiran ditambah bangku-bangku dengan gaya ukiran yang serupa, membuat tempat ini terlihat elegan dan berkelas. By the way, kita di sini cuma beli minuman aja ya guys, tapi tenang, nanti kita akan beli makanan dan paginya kita akan ngopi di sini lagi. Sebelum itu kita mau balik dulu buat istirahat ya guys. Oke guys, kita sudah kembali ke restoran. Kali ini aku memesan nasi goreng ya. Ternyata makanan yang ada di sini itu makanan yang dipanasin di oven guys. Dan nasi goreng yang aku makan ini rasanya ya lumayan lah. Selain itu di paketnya kita juga dapat kerupuk udang, bakso pedas dan acar. Sedangkan adekku dia pesen pop mie. Selain itu aku juga memesan teh anget ya, dan ini rasa tehnya enak banget guys. Untuk harga makanan di sini itu kisaran 50 ribuan ya guys. Dan untuk minuman itu mulai dari 10 sampai 20 ribuan. Setelah selesai makan, kita langsung disambut dengan sunrise guys. Mari kita nikmati suasana sunrise di dalam kereta. Dan pada akhirnya kita sampai di Kota Malang. Oke teman-teman, jadi segitu aja yang bisa aku sharing di perjalanan part 1 ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga bisa jadi referensi buat jalan-jalan kalian ya. Di video selanjutnya aku akan sharing tentang perjalanan wisataku di Malang. Kita akan pergi ke beberapa tempat seru yang di setiap tempatnya bakal aku bikinin video terpisah biar lebih detail. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update dari perjalananku. Kalau ada masukan atau videonya masih kurang, silahkan tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching and see you on the next trip.